Saat ini, kita sering melihat salah satu fenomena sosial di mana banyak orang lebih memilih bekerja di kota-kota besar daripada di daerah asalnya. Bahkan isu tentang kabur aja dulu sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini bukanlah tanpa alasan, melainkan di kota atau di luar negeri memang mempunyai peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Berbeda dengan daerah pinggiran seperti pedesaan yang memang sangat terbatas akan lapangan pekerjaan. Sebenarnya, di desa sendiri menyimpan banyak peluang yang bisa kamu lakukan. Bahkan, peluang tersebut tidak bisa kamu temui di kota. Oleh karena itu, jangan terburu-buru untuk merantau di kota orang, namun lakukanlah peluang usaha yang ada di sekitarmu. Siapa tahu usaha tersebut bisa menjanjikan kesuksesan. Nah, berikut ada beberapa peluang usaha di desa yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah usaha ternak hewan. Ternak menjadi satu dari sekian usaha yang paling umum dilakukan di desa. Ternak ini bisa berupa ternak kambing, ayam, bebek, kelinci, ataupun hewan lainnya. Alasan kenapa ternak cocok dilakukan di desa adalah karena ketersediaan lahan yang luas. Terlebih lagi, kamu bisa mendapatkan makanan ternak dengan sangat mudah. Para peternak biasanya menjual hasil ternak ke pasar-pasar tradisional. Namun, tak jarang pula peternak dengan skala besar bisa menjualnya hingga ke kota-kota besar sekalipun. Tentunya, peluang di bidang peternakan sendiri masihlah sangat luas. Cocok untuk kamu yang mempunyai lahan luas di wilayah pedesaan. Di sini kamu tidak hanya bisa membuat ternak pedaging saja, namun bisa juga mengambil hasil dari ternak tersebut. Misalnya saja seperti telur ayam, telur bebek, susu sapi, dan masih banyak lainnya. Dengan begitu peluang yang ada juga bisa semakin luas untuk bisa kamu manfaatkan. Selanjutnya, ada budidaya jamur tiram. Bagi kamu yang tidak terlalu suka dengan usaha di bidang peternakan, ada juga usaha lain yang bisa kamu lakukan di desa seperti budidaya jamur tiram. Di beberapa daerah sekarang ini, sudah banyak yang memulai usaha budidaya jamur tiram tersebut. Selain menguntungkan, budidaya jamur tiram bisa dilakukan oleh siapapun. Hal ini karena budidaya jamur tersebut sangatlah mudah. Bahkan, ia bisa dibudidaya di wilayah manapun. Kamu hanya perlu membuat tempat khusus yang memungkinkan jamur tersebut untuk bisa tumbuh. Di sini kamu hanya perlu menyiapkan tempat budidaya jamur tiram. Jangan terlalu besar dahulu, namun buatlah ruangan atau rumah jamur berukuran 3 kali 4 meter. Kemudian siapkan pula polybag yang berisi campuran tanah, sekam padi, dan pasir. Nah, setiap polybag bisa berisi 3 sampai 5 bibit jamur tiram. Dengan ukuran rumah jamur 3 kali 5 meter ini, bisa berisi antara 100 hingga 150 polybag. Untuk perawatannya sendiri, usahakan ruangan dalam kondisi yang lembab dengan melakukan penyiraman secara teratur. Biasanya, dengan waktu 50 hari jamur, sudah siap panen. Siklus tanamnya yang terbilang cepat inilah yang membuat usaha budidaya jamur tiram patut untuk kamu coba. Ada pula usaha budidaya ikan lele yang juga tak kalah menggiurkan dari peluang di desa lainnya. Lele sendiri sangat cocok untuk dibudidaya di wilayah pedesaan. Selain karena lahannya, lele cenderung tidak tahan dengan suhu panas, sehingga cocok dilakukan di pedesaan yang mempunyai suhu yang stabil. Prospek budidaya ikan lele juga tidak perlu ditanyakan lagi. Kamu bisa mendapatkan keuntungan jutaan hingga puluhan juta untuk sekali panen. Biaya perawatannya juga terbilang terjangkau. Apalagi kamu bisa mendapatkan pakan ikan lele dengan sangat mudah di pedesaan. Cukup dengan 2 atau 3 kolam saja, kamu sudah bisa meraup keuntungan yang besar. Mengingat satu kolam bisa berisi hingga 200 sampai 300 ikan lele dan bisa dipanen sekitar usia 2 atau 3 bulan saja. Bagi kamu yang tidak suka dengan budidaya, mungkin kamu lebih cocok untuk membuka usaha di bidang pertanian atau perkebunan. Mengingat hampir semua orang di desa memang mayoritas bekerja sebagai petani. Namun, ada beberapa juga orang yang memilih perkebunan daripada pertanian.
baik karena lahan, suhu udara, atau konstruksi tanah suatu daerah. Usaha di bidang pertanian dan perkebunan sebenarnya sangat menjanjikan, tergantung kamu bisa melakukannya dengan benar atau tidak. Usahakan lakukan usaha pertanian atau perkebunan yang lebih modern. Tanamlah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti tanaman porang, vanili, ataupun tanaman modern lainnya. Nah, untuk perkebunan sendiri, buah menjadi tanaman yang bagus untuk dilakukan. Banyak sekali buah yang cocok untuk ditanam di Indonesia. Misalnya saja buah anggur, buah apel, buah kelengkeng, dan lain sebagainya. Tentu setiap varietas tanaman yang kamu pilih memiliki tantangannya tersendiri. Akan tetapi, bila dilakukan secara sungguh-sungguh, tentu peluangnya sangat besar ketimbang kamu harus merantau keluar kota atau keluar negeri sekalipun. Bila kamu pernah melihat pembuatan mebel di kota-kota besar, sebenarnya semua kayu yang didapatkan tersebut berasal dari wilayah pedesaan. Lalu, kenapa masyarakat desa lebih memilih menjual kayu mentah daripada membuatnya menjadi mebel dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi? Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beragam hal. Salah satunya adalah tidak bisanya orang desa mengolah kayu menjadi mebel. Nah, di sini bagi kamu yang memiliki skill atau seni, tentu kamu bisa mengambil peluang sendiri dengan membuat perusahaan mebel kecil-kecilan di desa. Belajarlah untuk mengolah kayu menjadi barang dengan nilai ekonomis lebih tinggi. Misalnya saja meja, kursi, lemari, pintu, dan berbagai jenis mebel lainnya. Untuk menjualnya sendiri, kamu juga tidak perlu khawatir, mengingat media sosial menjadi platform yang bisa kamu manfaatkan. Tentunya ada banyak sekali orang di luar sana akan lebih percaya membeli mebel langsung dari desa ketimbang di kota-kota. Hal ini karena kualitas mebel dari desa sangat terkenal dengan kekuatan serta kualitasnya. Perlu kamu ketahui juga bahwa kamu tidak bisa langsung membuka usaha ini. Di sini kamu terlebih dahulu harus memiliki izin yang jelas. Baik dari mana bahan bakunya, karyawan yang dipekerjakan, hingga target pasar dari usaha mebel kamu tersebut. Usaha yang berikutnya adalah pengelolaan wisata daerah. Wilayah pedesaan memang sangat terkenal dengan pemandangan indahnya. Banyak tempat di desa yang sekarang dijadikan tempat-tempat wisata buatan. Tentunya, ini bisa juga diterapkan di wilayah desa kamu, di mana dengan membuat dan mengelola wisata daerah akan mendatangkan peluang yang sangat besar untuk kedepannya. Di sini kamu bisa bekerja sama dengan orang-orang desa untuk mengembangkan objek wisata. Baik wisata alam yang sudah ada, ataupun wisata lokal, buatan seperti taman, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Tentu saja, dengan bertambahnya pengunjung dari luar daerah, dapat mengembangkan ekonomi di daerah kamu, seperti toko kecil, makanan daerah, ataupun kerajinan yang dimiliki oleh daerah kamu tersebut. Jangan salah, meskipun terdengar sepele, namun usaha di bidang wisata memiliki potensi yang sangatlah besar. Mengembangkan makanan khas daerah menjadi alternatif selanjutnya yang bisa kamu lakukan. Hal ini selaras bila kamu sudah berhasil mengembangkan objek wisata di daerahmu. Nah, semakin besarnya daya tarik desa karena objek-objek wisata daerah, tidak menuntut kemungkinan bagi kamu untuk membuka usaha di bidang kuliner. Hal ini dapat menarik perhatian para pengunjung ataupun wisatawan saat berkunjung di desa. Jangan takut untuk memulai usaha di bidang yang satu ini. Sudah terbukti banyak makanan khas daerah yang sekarang ini mulai terkenal. Selain rasanya yang nikmat, makanan khas daerah memang hanya bisa didapatkan di daerah tersebut, sehingga memiliki keunikan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Apabila kamu memiliki modal yang lumayan besar, maka usaha distributor toko menjadi peluang yang sangat bagus dilakukan. Usaha ini sendiri cukuplah mudah, di mana kamu hanya perlu mencari supplier dari kota-kota besar. Kemudian, menjualnya kembali di toko-toko kecil yang ada di pedesaan. Ada banyak sekali barang yang bisa kamu jual, mulai dari bahan pokok, sembako, alat rumah tangga, alat elektronik,
alat pertanian, dan masih banyak lagi lainnya. Usaha ini sendiri memiliki resiko yang terbilang cukup minim, mengingat di desa banyak yang membutuhkan barang-barang tersebut dan masih sulit untuk membelinya secara langsung di kota. Oleh karena itu, kamu bisa menjadikannya peluang yang mungkin bisa kamu jalankan di daerah kamu tersebut. Terakhir, ada usaha di bidang online, di mana usaha ini memang menjadi tren tersendiri yang sangat populer saat ini. Ada banyak sekali yang kamu lakukan. Mulai dari berjualan online, menjadi konten kreator, menjadi editor, hingga bekerja di perusahaan secara daring. Usaha di bidang online menjadi populer bukanlah tanpa alasan, mengingat usaha seperti ini tidak membutuhkan banyak modal dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kamu mau. Di sini kamu hanya membutuhkan jaringan internet serta belajar bagaimana usaha online yang akan kamu lakukan tersebut. Ada banyak sekali peluang usaha di desa yang sebenarnya bagus untuk dilakukan. Namun, kebanyakan orang memang lebih memilih untuk keluar kota atau keluar negeri. Hal inilah yang menjadikan isu yang sangat miris terjadi akhir-akhir ini. Tentu kamu bisa memulainya terlebih dahulu agar orang lain bisa mengikuti jejak kamu tersebut nantinya.